Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dumateng para sesepuh sepuh ingkang saduhu kinurmatan. Dumateng jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sedaya tamu undangan ingkang kula hormati. Semindah semoga tansah panjataken puji tuwin syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring dumateng kita sami kanikmatan, karahmatan, kasarasan, umur panjang. Sehingga wonten ing dalu ingkang sae punika kita sami saged makempal manunggal rawuh wonten ing Baitullah wonten ing Masjid Asitik Kompleks Muhammadiyah Center Jatingarang ing mriki kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Boten kusupen selawat lan salam mugi katetepna dumateng junjungan kita sami Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambahipun dumateng keluarganipun, dumateng sahabat-sahabatipun, dumateng tabi'in, tabi'ut tabi'in lan sedaya umatipun ingkang tansah tuhu nindakaken punapa ingkang dados sunah-sunah lan risalahipun ngantos yaumil kiamah. Bapak Ibu jamaah ingkang kula hormati, sepindah kawula atas nami pimpinan ranting Muhammadiyah Jatingarang lan ugi takmir Masjid Asitik Budok ing mriki aturaken wilujeng rawuh kasumbahaken anggenipun lenggah kanthi sekeca kanthi martu merkaning panggalih lan mbok pilih anggenipun nampi kerawuhan panjenengan atas nami pimpinan ranting lan ugi takmir Masjid Asitik Budok ing mriki. Temtunipun kata bab-bab ingkang boten meranani ing panggalih panjenengan sami kirang suposito, kirang trapsila lan ugi kathah bab-bab ingkang damel kuciya panjenengan sami saestu nyuwun agenging pangapunten. Lan salajengipun wonten ing dalu punika pimpinan ranting Muhammadiyah Jatingarang ingkang bekerjasama kalian takmir Masjid Asitik Budok mriki ngawontenaken pengawasan rutin saben-saben malam Kamis keempat ingkang alhamdulillah wonten ing dalu punika insyaallah saged kalaksanan insyaallah wiwit purwa madya ngantos wusananing acara samangke pinanggih wilujeng kelancaran boten wonten alangan setunggal punapa. Lan ngatur yuninga biwe kados padaten kalau aturaken kathah kegiatan utawi dakwah ingkang dipun wontenaken dening pimpinan ranting Muhammadiyah Jatingarang lan dipun sempuyung dening para jamaah sekalian antawasipun kajian rutin kados dene wonten ing dalu menika lan ugi wontenipun kajian rutin saben-saben malam tanggal 8 ingkang mapanipun wonten ing Masjid Mushola sewilayah Jatingarang keliling utawi pindah-pindah utawi saking masjid ke masjid yang lain atau mushola yang lain. Dan Pak insyaallah tanggal 7 malam 8 ingkang badhe dateng mapan utawi manggen wonten ing Mushola Nurul Huda Tegalrejo kanthi Ustadz Tawi Pangampu pemateri insyaallah penyembun Ustadz Haji Didi Effendi Sarjana Teknik Ketua MUI Kecamatan Leru. Pramila sumangga samangke Bapak Ibu sekalian insyaallah dipun paringi undangan lan nyuwun karuan panjenengan sami supados pengawasan wonten ing samangke saged kalaksanan kanthi sae. Lan salajengipun ugi wonten
kegiatan-kegiatan sanes wonten ing Masjid Puthuk ing mriki ugi wonten pengaosan rutin saben minggu utawi Ahad sonten badha magrib ngantos isya. Inggih menika materinipun fikih ibadah ingkang dipun ampu dening panjenenganipun Ustaz Arif Fahrudin SPDI, pengajar utawi Ustaz saking Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Sangen. Lajeng ugi wonten kajian subuh setiap Ahad pagi wonten ing masjid punika ugi ingkang alhamdulillah pemengampu utawi pembicara menika gantos-gantos lan insyaallah menika saged nambahi wawasan kita sami babagan ilmu agami lan ugi kathah malih kegiatan-kegiatan sakliyanipun pengaosan rutin ugi wonten program sedekah rasa ingkang fa insyaallah wonten ing wulan ing Agustus menika akhir pekan samangke badhe dipun dumateng Bapak Ibu ingkang nggadhahi barang-barang bekas ingkang tesih wonten nilai jualipun baik menika nggih kados dene plastik utawi aluminium, besi dan lain sebagainya ingkang ing mriku sampun boten kaagem saged dipun sedahakaken lan insyaallah saking tim sedekah rasa badhe mendhet dhateng dalem panjenengan sami insyaallah lan hasil dari penjualan sedekah rosok dipun ginakaken kagem santunan anak yatim dan juga dakwah wonten ing tlatah Ranting Muhammadiyah Jatingarang dan juga program terbaru nggih menika wontenipun pembuatan atau produksi telur asin ingkang ing mriki dipun produksi alhamdulillah sakmenika pelaksanaan utawa pembuatanipun sampun dipusatkan wonten ing gudang Masjid Asiti Puthuk ing mriki dan hasil penjualan dari program telur asin ini 100% digunakan untuk menopang kegiatan dakwah masjid dan juga dakwah Ranting Muhammadiyah Jatingarang. Menika babagan terkait beberapa hal utawi kaitanipun kegiatan-kegiatan ingkang dipun wontenaken dening pimpinan Ranting Muhammadiyah Jatingarang lan ugi program terbesaripun inggih menika pembangunan MI Muhammadiyah Watu Kelir lan alhamdulillah wonten ing sakmenika pembangunan sampun ndungkap wonten ing antawisipun 80% menika sedaya saged kalaksanan awit bantuan doa lan panjenggung saking sedaya warga muslim sewilayah Jatingarang dan juga di wilayah-wilayah lain dan insyaallah awit doa dan panjang kuyung panjang sami saged kalaksanan dan mugi-mugi saged ngantos samangke paripurna sehingga pembangunan menika saged rampit lan saged dipun enggal dipun ginakaken dening siswa-siswi MI Muhammadiyah Watu Kelir. Mekaten babagan kegiatan-kegiatan wonten ing amal usaha Muhammadiyah Ranting Jatingarang. Mbok bilih makaten anggen kula matur sepindah malih monggo samangke anggenipun Bapak Ustaz Muhammad Ilham mudir saking Pondok Pesantren Muhammadiyah Atmo Wahyono paring tasfiyah kita midhakaken kanthi saestu lan mugi-mugi saged nambahi seserepan kita masami babagan ilmu agami lan mbok pilih Bapak Ibu kepengin paring utawi tanget babagan perkembangan ugi anggenipun umpamai samangke pengin nyekolahke utawi mondokke putra-putrinipun dhateng pondok pesantren Muhammadiyah Atmo Wahyono, Bapak Ibu saged konsultasi langsung dhateng Ustaz Ilham wonten ing dalu menika utawi sanes wekdal. Mekaten anggen kula matur bilih kathah printunipun atur mawantu-wantunipun ageng pangapunten. Wassalatu zakab nasru minallah wa fathun qarib wa basiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian ranting Jatingarang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat sedayanipun? Alhamdulillah. Niki kula nembe sepindah nggih mriki tirase. Alhamdulillah, yang pertama yang kami hormati Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah Jatingarang, Bapak Dwiyanto, kemudian Takmir Masjid As-Siddiq ingkang kula hormati, para sesepuh Kiai, ada Ustadz Abdul Latif Suwarto, kemudian sesepuh yang lain dan Kiai yang lain. Ngapunten niki sebenarnya kalau pakai kalau diminta pengajian di Ranting Jatingarang niku banyak kiainya. Syaratnya niku nguyai segoro ya. Ya, tapi alhamdulillah ala kulli hal wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita saling menasihati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Insyaallah kajian nasihat yang bisa kita pelajari setiap ada kajian bernilai barokah, bermanfaat untuk kita bersama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam hari yang cerah ini niki pun udan dereng ya. Panas. Tapi nek malam dingin nggih. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat napa malih iman dan nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini mampu menyempatkan hadir untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Alhamdulillah jamaah sekalian, panjenengan sudah meluangkan waktu malam ini untuk menuntut ilmu, itu merupakan langkah yang baik. Ya. Kenapa? Karena sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, bahwa akan datang suatu zaman atas umatku mereka lari atau menjauh dari para ulama dan fuqaha, ahli ilmu dan ahli fikih. Maka Allah akan menguji mereka dengan 3 ujian. Kenapa pada lari? Yang pertama karena malas berangkat ngaji. Selalu ada alasan untuk tidak berangkat ngaji. Maka kata Ali bin Abi Thalib, yang pertama adalah Allah akan mencabut berkah dari usaha atau penghasilan mereka. Fokus ngejar dunia. Pokoknya ngejar 1M sehari. Ada nggih? Ada tirose niku. Tapi sudah pakai rompi kayaknya kemarin. Nah niku. Fokus ngejar dunia. Ket pagi sampai sore, pas ada ser-seran pengajian, walah kesel irang. Gitu terus, kajian subuh burung tangi, kajian pagi gedung dakwah keesokan, wayahe pit-pitan, giliran malam kesel bar kerja pagi sampai sore, nggak ada waktu untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, pengajian ini. Maka kata Ali bin Abi Thalib, bisa diuji dengan yang pertama, Allah cabut berkah dari usahanya, dari pekerjaannya. Karena jamaah sekalian, yang kita cari itu kan keberkahan. Berkah niku kan ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Bertambah terus. Percuma punya uang 1 miliar, nggih, tapi nggak berkah. Ciri-cirinya apa? Cepat habis, kemudian tidak bahagia, tapi lebih enak 1 miliar bahagia nggih, dan berkah. Nah, itu yang lebih enak. Nah, sehingga jamaah rahimakumullah, jika kita males ngaji,
males nuntut ilmu, pertama bisa Allah cabut berkah dari usaha kita. Kemudian kedua kata Ali bin Abi Thalib, Allah menguasakan atas mereka penguasa yang zalim. Diberikan pemimpin yang zalim. Karena apa? Dia jauh dari agama. Karena tadi kan malas ngaji, ilmu agamanya kurang, dari segi ibadahnya juga kurang, sehingga yang naik menjadi pemimpin di daerah itu adalah pemimpin yang zalim. Ya, waliyadzubillah. Apalagi ada yang mengatakan siapapun pemimpinnya tidak akan mempengaruhi kehidupan saya. Kayak ngaruh deh. Ya, siapapun pemimpinnya. Ya, maka pemimpin yang baik insya Allah akan peduli dengan rakyatnya. Dan pemimpin yang baik dipilih oleh rakyatnya yang baik. Dimulai dari mana? Dari kita. Kita jamaah yang baik, menuntut ilmu, karena ilmu itu lebih penting. Ya, investasi leher ke atas. Ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Kalau pengen dapat kebahagiaan di dunia, dengan ilmu. Belajar, tambah ilmunya. Kalau pengen mendapatkan kebahagiaan juga di akhirat, dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau pengen dapat dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Pada intinya tidak ada yang rugi kalau kita terus belajar. Maka jamaah sekalian, saya juga berprinsip dalam hidup saya. Setiap hari harus ada ilmu yang nambah. Harus. Tidak harus agama. Yang penting ilmu baru, satu hari ini harus ada yang nambah. Tambah. Entah itu baca, entah itu nonton kajian, nyimak kajian, ataupun silaturahim. Nah ini kan silaturahim. Ya kalau baca, insya Allah jamaah semangat baca nggih. Karena survei warga Indonesia itu minat bacanya 0,2 nggih, apa 2%. Bayangkan nggih. Minat baca warga Indonesia itu kisaran 2%. Insya Allah 2% itu termasuk panjenengan semua. Gitu. Mau share-sharean WA, baca selengkapnya. Walah dowo, skip. Nah itu. Maka itu, tambah ilmunya. Ingin dapat dunia, dapat akhirat, tambah ilmunya. Silaturahim. Nah, ini sehingga jamaah rahimakumullah, jika kita ilmunya tambah, insya Allah pengetahuan juga tambah, pun juga dalam beribadah tambah semangat. Bukankah semangat ibadah kita juga harus dilandasi dengan ilmu? Bukan hanya sebatas semangat, iya semangat juga boleh, harus dalam beribadah, tapi juga diimbangi dengan ilmu. Contoh, panjenengan sholat subuh, bar sahur, sesuk kan kemis nggih, sahur, semangat. Tak sholat subuh 4 rakaat karena habis sahur, kayak semangat, kayak melek-meleknya. Sah mboten? Mboten. Semangat iya, tapi tidak dengan ilmu, karena dalam dalilnya 2 rakaat saja. Sehingga jamaah rahimakumullah, kita imbangi semangat untuk belajar, semangat untuk berilmu, pun juga semangat beribadah. Insya Allah jamaah pengajian ranting Jatingarang niki luar biasa. Saya salut sama jamaah Jatingarang niki. Semangatnya luar biasa, entah itu dari jamaahnya, entah itu dari pembangunannya. Mudah-mudahan niat baik kita bersama diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, ini masih pengenalan awal nggih. Ya. Kata Ali, mereka keluar dari dunia tanpa membawa iman. Ya. Karena dia malas belajar, malas ngaji. Keluar dari dunia atau meninggal dunia, imannya kurang, imannya sedikit. Ya. Kenapa? Ya tadi, karena dia kurang menambah ilmunya. Sehingga jamaah rahimakumullah, ada kesempatan untuk mengaji, berangkat. Iya, walaupun di masjid nanti teklak-tekluk, tidak apa-apa. Nggih. Itu tandanya kan khusyuk nggih. Nah, berangkat
Kadang ada orang yang sulit tidur, mangka to ngaji. Mangke cepet. Iya kok. Kalau ada yang kesulitan tidur, berangkat to ngaji. Insya Allah cepet, khusyuk, ya, teklak-tekluk. Nah, niku. Tapi tidak apa-apa. Sudah berangkat saja, itu sudah dapat kebaikan, sudah mendapatkan doa dari para malaikat. Timbang panjenengan di rumah kan nonton apa? Nah, nontonannya apa? Drama Cina, tesih napa tesih trending napa niku? CEO yang menyamar. Oh, CEO telur asin yang menyamar. Cocok buat series niku, video film. Nah, maka jamaah rahimakumullah, itu nasihat Ali bin Abi Thalib. Agar apa? Agar kita semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Tidak hanya di ruang kelas, tidak hanya formal, lewat pengajian, lewat membaca, lewat mendengarkan, menonton video YouTube, kemudian pengajian MP3 dan sebagainya, pun juga dengan silaturahim. Insya Allah ilmu nambah. Kita targetkan nggih, setiap hari harus ada ilmu yang bertambah. Pokoknya gitu. Saya juga gitu jamaah sekalian. Sampai suatu hari, sampai malam itu saya merasa belum ada ilmu yang bertambah di hari itu. Akhirnya saya iseng buka YouTube. Ya, sebelum tidur, buka YouTube. Lewat video tentang ternak. Peternak sukses dari 2 akhirnya sampai 200 kambing. Cocok ini. Akhirnya besoknya mulai tanya-tanya bagaimana belajar ternak. Dan mulai alhamdulillah Pondok Atmo Wahyono mulai ngerintis peternakan. Sudah jalan 1 bulan, ada 18 ekor sekarang kambing dan domba. Nah ini bismillah. Untuk apa? Untuk kemandirian pesantren. Nah, berawal dari apa? Dari iseng-iseng nyari ilmu. Jadi nggak harus ilmu agama. Syukur-syukur ilmu agama nggak apa-apa, bagus ya. Tapi ilmu lain juga bagus juga. Nah, itu ilmu peternakan, ilmu pertanian mangkatan. Maka jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan semangat untuk thalabul ilmi. Tapi sebelumnya niki sampai jam berapa nggih? Ngapunten. Biasanya kurang lebih 1 jam nggih. Berarti sampai jam 9. Aman, 6 jam lagi. Nunggu jam 3 niku. Oh iya. Nggih. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan kemarin hari apa? Memperingati Maulid Nabi. Lahirnya Nabi nggih. Nah, kita mengingat sosok seorang nabi, seorang rasul, panutan kita, teladan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah kekasihnya Allah, nabi kita semua, rasul kita semua. Ucapannya, perbuatannya, sifatnya, semua kita teladani. Dan beliau adalah sosok yang sungguh luar biasa. Kalaupun kita ditakdirkan untuk bertemu dengan beliau, sangat-sangat kita inginkan. Ya, insya Allah nanti kita bisa berjumpa dengan beliau di surga Firdaus. Allahumma amin. Jadi jamaah sekalian, surga itu kan tingkatannya pinten nggih? 7. Leres mboten? Leres nggih Ustaz? 7 nggih. Yang paling tinggi napa? Surga Firdaus. Tapi kan surga Firdaus itu hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke situ. 1, para nabi dan para rasul. Yang kedua, orang soleh. Kita masuk yang mana? Nabi ya enggak mungkin. Rasul juga enggak mungkin. Sesat ya, mengaku rasul. Bisa masuk di golongan orang-orang soleh. Nah, sehingga kalau kita masuk dalam kategori orang-orang soleh, insya Allah bisa masuk di surga Firdaus bersama para nabi dan rasul dan para orang-orang soleh yang lainnya. Nah, cita-cita kita nggih masuk surga, langsung yang tinggi-tinggi Bapak Ibu, langsung surga Firdaus mawon. Seandainya nggak nyampe, yang ke-6 pun aman, ya kan? Nggak apa-apa.
Ketimbang panjenengan sing penting masuk surga yang paling bawah mawon mboten napa ya Allah. Ya kalau nggak nyampe. Nah, waliyadzubillah. Jadi apa? Cita-citanya yang tinggi sekalipun nggak nyampe yang atas masih ada bawahnya. Ya. Nah, ini sosok Nabi Muhammad SAW yang kita damba-dambakan. Bahkan seorang ilmuwan luar negeri non muslim kagum dengan sosok Nabi Muhammad. Sampai-sampai ketika nulis buku, mungkin panjenengan juga sudah pernah mendengarnya, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Dimasukkanlah Nabi Muhammad. Nomor berapa? Nomor 1. Bayangkan, padahal dia non muslim. Ya. Nomor 1 paling berpengaruh. Ya, kita bisa bayangkan, satu orang bisa mengubah dunia ini. Dari dulu zaman jahiliyah niku luar biasa Bapak Ibu. Ya. Misal yang nggak masuk akal ataupun di luar kemanusiaan zaman dulu, zaman jahiliyah itu lebih mengutamakan laki-laki. Terus mboten? Iya. Ketika seorang ibu melahirkan anaknya laki-laki diselamatkan, disayang. Tapi kalau anaknya perempuan, diapakan Bu? Dikubur hidup-hidup karena dianggap aib, bukan impiannya, bukan harapannya dari seorang suami atau seorang ayah. Waliyadzubillah, begitu. Kemudian yang lainnya banyak, Homer dan sebagainya bebas. Nabi Muhammad datang diutus untuk mengubah itu semua. Wah, sulitnya luar biasa. Ancamannya apa? Bahkan sampai dibunuh. Nabi Muhammad itu sampai dibunuh ancamannya. Ketika di satu rumah sudah dikepung oleh pemuda, ya kan, pemuda semuanya itu jadi kan Nabi Muhammad ini diincar. Pokoknya gimana caranya Nabi Muhammad ini harus mati, harus kita bunuh. Tapi bagaimana caranya agar yang membunuh itu tidak dihukum atau selamat? Karena pasti Bani Hashim menuntut itu, ya, untuk pembunuhan dari atau terbunuhnya Nabi Muhammad. Dipilihlah setiap kabilah itu satu pembunuh terbaiknya, pilih. Kemudian dikepung Nabi Muhammad, ditunggu sampai keluar. Tapi wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, tapi Allah juga punya rencana dan rencana Allah itu lebih baik dari rencana hambanya. Sudah dikepung, nggak bisa keluar, tapi apa? Allah tidurkan semuanya. Allah tidurkan semuanya itu yang ngepung Nabi Muhammad itu. Kemudian Nabi Muhammad keluar diganti dengan Ali bin Abi Thalib dan bebas. Dikejar ketika bersama dengan Abu Bakar. Dikejar sampai ke gua. Gua napa? Gua Sur, ya. Gua Sur. Secara logika di situ ada jaring laba-laba. Di atas guanya ada burung merpati. Ya, atau burung lah. Nah, kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar masuk, sembunyi dari kejaran yang akan membunuh mereka. Sembunyi, lalu tadi kuasa Allah. Ditutup lagi, laba-laba tadi buka jaring lagi. Kemudian merpatinya tidak terbang. Sehingga orang yang mengejar Nabi Muhammad secara logika berpikir, gak mungkin masuk sini. Karena jaring laba-labanya utuh, tidak rusak, dan burung tidak terbang. Kalau ada orang yang masuk sini, pasti jaringnya rusak, burungnya terbang. Nah, di situ Allah selamatkan. Tapi apakah dengan ancaman pembunuhan itu Nabi Muhammad menyerah? Tidak. Terus semangat dalam menegakkan ajaran Islam, berdakwah sampai di tahap harus hijrah. Ya. Zaman Islam dulu, awal-awal Islam itu ancamannya kan sampai dibunuh. Ada seorang sahabat yang mempertahankan ajaran Islam, mempertahankan dakwah Islam tauhid sampai-sampai dimutilasi. Iya. Jadi dia ditangkap oleh orang kafir. Kemudian ditanya, "Masihkah kamu mempertahankan ajaran Muhammad?" Iya. Akhirnya apa? Tangannya dipotong. Satu. Masih. Satu. Dipotong sampai habis, sampai telinganya pun dipotong. Tapi tetap mempertahankan tauhid ajaran Nabi Muhammad SAW.
Dulu zaman sahabat begitu. Bilal bin Abi Robah, seorang budak yang kemudian menjadi muazin, disiksa di tengah padang pasir, kemudian tidur ditindih 2 batu besar. Masihkah kamu mempertahankan ajaran Muhammad? Apa jawaban Bilal? Ahad, ahad. Artinya apa? Tetap kekeh. Luar biasa. Sehingga jamaah rahimakumullah, perjuangan Nabi Muhammad dulu itu sangat luar biasa. Dan kita ini sungguh zaman dimana paling enak sudah menerima hasilnya. Nabi Muhammad, para sahabat, kemudian para ulama, bagaimana mereka mempertahankan ajaran Islam sampai sekarang berjaya. Kalau mau dibandingkan ujian zaman dulu sama zaman sekarang, wah luar biasa, jauh ya. Sehingga nggak heran para sahabat terdahulu ganjarannya memang khairul quruni qarni. Sebaik generasi itu ya generasi Nabi Muhammad, kemudian sahabat. Karena itu ujian yang paling berat. Kalau misalkan disuruh milih Bapak Ibu, panjenengan lebih milih zaman sekarang yang ujian atau fitnahnya luar biasa banyak, atau zaman dulu yang bersama dengan para nabi, bersama dengan Nabi Muhammad dan para sahabat? Kira-kira lebih milih zaman mana? Zaman dulu, zaman terbaik dan jaminannya bisa surga. Kira-kira lebih enak zaman sekarang. Belum tentu zaman dulu kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dek tiba-tiba ngikutinya Abu Jahal pripun, ya. Ya karena kan secara logika ajaran Islam itu datang merubah adat, merubah kebiasaan, merubah keyakinan, itu berat. Ya, Islam datang sehingga banyak yang menolak. Abu Lahab, ya, Abu Jahal nolak semua. Bahkan Umar bin Khattab itu awalnya membenci Islam. Iya, pembesar Quraisy itu kan diantaranya adalah Umar bin Khattab. Sampai-sampai Nabi itu berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah agamamu ini, agama Islam dengan 2 Umar. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Tapi Allah lebih sayang Umar bin Khattab. Ya. Setelah keinginannya Umar bin Khattab ingin membunuh Nabi Muhammad ketika di Baitul Arqam itu, ingin membunuh, tapi kemudian Allah kasih hidayah, ya kan? Allah kasih hidayah, kemudian masuk Islam. Umar bin Khattab, akhirnya Islam kuat setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Nah ini luar biasa. Zaman dulu perjuangannya Rasulullah Nabi Muhammad itu menegakkan ajaran Islam sampai-sampai diancam dibunuh. Lah kita sekarang setiap lahirnya Nabi Muhammad kita peringati, mengingat. Sebatas apa? Apakah hanya seremoni atau meneladani yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Perlu kita teladani banyak. Kalau bisa semuanya. Jadi Nabi Muhammad itu usianya cuma 63, kisaran 62, 63 tahun. Tapi ajarannya bisa sampai sekarang, luar biasa. Coba cari orang di luar selain Nabi Muhammad yang bisa mempertahankan pemikirannya dan diikuti sampai beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun. Gak ada, hanya Nabi Muhammad, ya. Sehingga beliaulah termasuk sosok yang paling berpengaruh di dunia. Tak heran seorang ilmuwan meletakkan beliau di nomor 1, ya, meneladani Nabi Muhammad. Contoh, Nabi Muhammad itu dalam teladannya ketika berbicara, okay, beliau itu lebih banyak diam dalam berbicara, ya, dalam berkomunikasi lebih banyak diam. Tidak berbicara kecuali jika ada kebutuhan. Artinya apa? Mengamalkan sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita dalam berbicara, dalam berkomunikasi dengan teman ataupun saudara kita, pilihannya 2, berkata yang baik atau diam. Jadi buatan enten pilihannya rasan-rasan, meso,
tanggane tuku Pajero, walah duit kok ngendi kuwi. Kan rasan-rasan. Kan ada tipe tetangga yang julid nggih. Tetangganya sukses makin panas. Sisan diobong ya. Naik jabatannya, walah dirasan-rasan dan sebagainya. Beli mobil, beli napa malih? Ningkat naikin rumahnya 2 lantai, makin panas. Kan ada berita kalau kemarin baca itu, tetangganya beli mobil baru, tetangganya sebelahnya itu nutup jalan, ditutup jalannya. Ngapa ya? Sebegitu irinya, sebegitu dengkinya dengan kesuksesan tetangga ataupun saudaranya. Ini, maka jamaah rahimakumullah, Nabi memberikan contoh. Yang pertama dari lisannya, ya. Jadi kita memperingati lahirnya Nabi itu tidak hanya seremonial saja. Kita berusaha mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Yang pertama adalah menjaga lisan, ya. Menjaga lisan agar yang baik-baik saja yang keluar. Ya, ucapan yang baik. Karena pilihannya apa tadi? Berkata yang baik atau diam. Iya. Ada jamaah sekalian yang mendapati temannya atau tetangganya sering rasan-rasan. Ibu-ibu tumbas sayur, ngumpul-ngumpul, sing dibicarakan apa, Bu? Nokai lho. Meteng sik, belum nikah. Oh iya, Bu. Nggih, wis. Semakin mulutnya mencucu, itu infonya semakin valid. Dan semakin suaranya mengecil, itu semakin penting infonya. Leres mboten? Tak kandhani. Oh, bisik-bisik. Berarti itu infonya A1. Ya. Apa-apa. Nah, niku apalagi sampai mencucu ya. Wah itu. Padahal Nabi mengajarkan bahwasannya seorang muslim yang baik, beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai yaumul akhir itu menjaga lisannya. Jamaah sekalian, dulu ada seorang sahabat datang ketika Nabi dalam satu majelis gitu kan. Majelis, seorang sahabat mengadu, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita. Dia ini solihah, amalnya banyak, sedekah, sholatnya kuat, dia sholat wajib, sholat sunnahnya, sedekahnya dan sebagainya, luar biasa wahai Rasulullah. Tapi satu kekurangannya, dia sering menyakiti hati tetangganya, sampai-sampai tetangganya nangis sedih. Aina hiya ya Rasulullah? Di mana dia nanti ketika di akhirat wahai Rasulullah?" Apa jawaban Nabi? Hiya finnar, dia di neraka. Waliyadzubillah. Bayangkan, capek-capeknya dia beribadah, capek-capeknya dia sedekah, dia berbuat baik dan sebagainya, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya. Sampai-sampai tetangganya sering nangis, sering sakit karena dirasan-rasani, dizolimi dan sebagainya. Maka gugur semua amal baiknya itu. Dia di neraka. Waliyadzubillah. Pun juga ada seorang istri ya yang tidak bersyukur kepada suaminya. Itu juga diancam sama Nabi. Ya. Sehari bapak-bapak penghasilannya ngapunten 100.000 lah gambarannya nggih. 100.000. Bawa pulang, kasih ke istrinya. Berapa, Pak? 10.000. Kurang ya, 100.000 kasih. 100.000. Ternyata respon istrinya, "Walah ming sakmene, itu opo Pak?" Nah, misalkan nggih. Maka istri yang seperti itu diancam oleh Rasulullah, bisa jadi dia termasuk salah satu penghuni neraka. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Tapi dibalik, seorang suami juga harus bertanggung jawab ya. Agar istri bahagia, semangat mencari nafkah. Niatkan mencari nafkah itu untuk beribadah, sehingga bahagia, dapat uang, dapat pahala, keluarga di rumah juga bahagia. Jadi saling menguatkan begitu. Istri bersyukur, suami bertanggung jawab. Insya Allah keluarga yang sakinah ya. Maka jamaah rahimakumullah, tadi masih perkara lisan.
Bagaimana kita berusaha menjaga lisan kita agar selamat. Ya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu ketika dia menjaga lisannya. Iya. Jadi ada seorang pepatah juga mengatakan, kalau kita menitipkan emas, misal 74 kilo. Ada ya yang punya emas 74 kilo? Ada itu. Sanes Mas Dwi lebih 4. Ya. Kalau kita nitipkan emas, misalkan di bank atau di pegadaian atau di sebagainya, pasti berkurang. Kenapa? Karena harus ada biaya penjagaannya, biaya perawatannya. Ya, berkurang itu artinya ada biaya untuk menjaganya, misalkan pajaknya atau apa dan sebagainya. Tapi kalau kita menitipkan lisan, informasi, berita kepada orang, itu bertambah. Ya, beda nggih? Bertambah. Misal, Pak Dwi menyampaikan ke saya, Ustaz, ada pengajian di Masjid As-Siddiq Putu, ya. Oh iya, saya sampaikan ke yang lain. Jamaah, ada pengajian plus ada makan-makannya. Oh, niatnya baik, bertambah terus. Sampai sana ada door prize-nya. Oh, ditambah lagi. Nanti sampai sana lagi, door prize-nya apa? Cempe misalkan. Mau ditambah lagi biar semangat pengajian. Padahal dari awal cuma mengatakan ada pengajian. Juga keburukan kadang gitu. Ketoke wong iki elek yo. Nah, ngomong ke A ke B. B cerita ke C, elek kayak gitu, durhaka. C ke D, elek, durhaka, nyolongan. Ditambah-tambah. Nah, itu. Ya, kadang mungkin kita nggak berasa ternyata bisa sampai segitu. Sehingga kadang jamaah rahimakumullah, bahayanya lisan seperti itu. Ya. Tidak bisa menjaga, apalagi udah enak ngobrol niku, ngalor ngidul, keluar semua. Tapi kalau bapak-bapak biasanya nek ngerumpi ngumpul niku bahasanya apa nggih? Ya pitik, manuk nggih. Ya pekerjaan dan sebagainya. Nah, itu. Tapi paling tidak ngobrol silahkan, silaturahim itu kan bagus. Tapi kan ada batasannya, ada aturannya dalam syariat Islam, ya. Diajarkan lisan yang baik, menjaga yang baik dan sebagainya itu. Jamaah rahimakumullah, itu kita bisa teladani dari sosok Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, niki baru lisan saja sudah habis waktunya. Nah, luar biasa nih. Tapi kan masih 5,5 jam. Oh, ya. Semangat ya Bapak Ibu. Kuat 5 jam? Tapi kalau izin mantuk makanya. Panjenengan itikaf sisan. Ya, maka jamaah rahimakumullah, itu sosok Nabi Muhammad yang perlu kita teladani dari lisannya. Beliau juga mengajarkan kepada kita untuk tidak berbicara kecuali dalam hal yang beliau harapkan pahalanya. Artinya kan, kalau ini jadi mempertimbangkan yang diucapkan itu apakah mengandung pahala atau sia-sia, ya kan? Karena kadang heran zaman sekarang niki nggih, apalagi anak-anak remaja. Napa putra-putri panjenengan bisa diamati. Nek ngobrol itu enggak nyaman atau kurang sempurna kalau kurang ditambahi nek nama hewan, nopo nama setan. Itu kenapa gitu? Ya. Misalkan apa ya? Ya itulah. Lagi ngobrol pasti ada imbuhannya nggih. Imbuhannya napa? Ya, apalah, kemudian gampang banget apalagi kayak main game nggih Bapak Ibu. Putra-putri panjenengan nek main game sing keluar zikir napa binatang? Wah, kok keluar diabseni kabeh to. Binatang, setan diabseni kabeh. Nah, niku. Nah, ini bagaimana kita bisa membiasakan agar yang keluar itu yang baik-baik saja gitu. Sulit memang. Dan yang paling mempengaruhi lisan kita itu adalah lingkungan. Iya, kita niatnya baik, soleh, tapi lingkungannya itu toksik, bicaranya buruk dan sebagainya, ke bawah. Iya, meskipun awal-awal kita nolak, lama-lama terbiasa,
terbiasa menjadi budaya. Akhirnya ya sudah ikut-ikutan. Nah niku. Jadi jamaah sekalian, memang lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh pada semangat kita dalam beribadah, dalam bersosial. Sangat berpengaruh. Tak heran Nabi mengatakan gimana? Dalilnya? Ada yang ingat? Monggo Ustaz. Yang saudara kalian itu akan mengarahkan kepada surga. Ngapunten, saya malah lupa. Ya. Pada intinya, seorang saudara atau teman kita itu akan mempengaruhi kita untuk menuju ke surga. Ya, memang. Kalau kita berteman dengan orang yang solih, paling tidak kita kecipratan solihnya. Ya, kalau yang misalkan yang hadis yang lain, ibarat penjual parfum. Kalau temannya baik ya kan, sekalipun panjenengan nggak beli parfumnya, kecipratan aromanya, ya kan? Itu kalau temannya baik, ya. Tapi kalau temannya ibarat mawon nggih, bukan merendahkan profesi tukang besi, enggak. Ini cuma hanya sebatas contohnya, ibaratnya, perumpamaannya. Berteman dengan orang yang tukang besi, paling tidak dapat kecipratan percikan besinya ataupun aroma besinya. Walaupun kita tidak ikut membantu memotong besinya dan sebagainya. Nah ini menjadi contoh bagi kita bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi semangat kita dalam menjalankan kehidupan ini. Contoh ya panjenengan ini, kumpulnya sama tiang-tiang saya ini. Walah kayak bosen atau kayak futur, kayak males. Tapi diajak sama tetangganya, monggo ayo gas iki mangkat pengajian. Nah diajak berangkat ke pengajian. Itu temennya yang baik, sehingga ke bawah. Nah itu mungkin jamaah di sini ada yang berangkat karena diajak temennya, berarti itu temennya baik, ya. Kalau temennya elek, kurang baik, pasti diajak untuk tidak pengajian. Alah, kayak nonton bal-balan wae, rasa mangkat pengajian dan sebagainya. Lagi, ibu-ibu juga mungkin diajak, ngopo? Nah, diajak nonton aja dan sebagainya ini. Maka jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua yang ada di dalam pengajian ini, di dalam masjid ini, semua menjadi orang-orang yang baik. Allahumma amin. Berkumpul di surga, berkumpul di dunia, pun juga nanti ketika di akhirat kita juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nggih. Makaten Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sudah jam 9. Sebagian sudah penuh ilmunya sampai berat. Saking penuhnya, khawatirnya tumpah kan. Nah, jadi kita akhirkan. Dan memang saya juga kalau pengajian tidak suka yang lama-lama, karena kalau lama-lama percuma. Kadang kan kalau berangkat pengajian di masjid itu masuk semua 100%. Pas pulang sisa 50. Sesuk hilang. Iya. Oh, kenapa pengalaman semua begitu? Sehingga apa? Sering berangkat pengajian untuk apa? Mengingatkan kita kembali, mengingat, belajar dan sebagainya. Mengatakan nggih Bapak Ibu, tetap semangat berangkat ngaji, semangat. Nanti disemangati oleh Pak Dwi dan disupport sama bapak-bapak kiai dan ustadz yang ada. Insyaallah jamaah Ranting Jatingarang semakin solid, semakin semangat. Nggih, makaten aqulu qauli hadza nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.